Langsung saja ke contoh. Di contoh 1.2, ini kita punya persamaan parametriknya seperti ini. Yaitu, apa di situ? X-nya sama dengan cos pangkat 3T, kemudian Y-nya sama dengan sin pangkat 3T. Dan T-nya berada di antara 0 sampai 2. Kemudian batasnya lagi dia dibatas oleh, oh enggak, ini enggak perlu saya. Nah, kira-kira gimana ini? Cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh persamaan parametrik kayak gini. Biar kita tahu daerahnya, alangkah baiknya ketika kita gambar. Kayak gitu. Nah, gimana cara menggambarnya? Kita bisa menggunakan salah satu cara yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-8 kemarin, yaitu cara yang akan kita pakai di sini itu dengan cara konvensional. 0, T-nya 0 akan menghasilkan X berapa? 1, Bu. Oke. Kemudian Y-nya akan menghasilkan 0. Kalau pi per 4? Pi per 0. Kemudian sin pi per 2? 1, Bu. 1. 1 pangkat 3? 1. Itu dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari titik itu, nanti kita plot di bidang kartesius. Dari daerah yang dibatasi oleh ini, kita disuruh menghitung luasnya. Berarti yang kita diminta menghitung itu adalah yang daerah ini. Gimana cara menghitung luasnya? Kalau kita perhatikan, ini itu bentuknya simetri. Yang di luas kanan, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu dibatasi oleh kurva yang sama. Nah, ini kan sama. Ini 1, 2, 3, 4, itu luas daerahnya sama. Berarti sama saja saya menghitung, cukup menghitung yang luas kuadran 1, kemudian nanti saya kalikan dengan 4, kayak gitu. Nah, kemudian perhatikan yang di kuadran 1 saja sekarang. Yang di kuadran 1, kalau saya gambar lagi di sini, berarti saya punya kurvanya kan kayak gini. Di sini tadi dibatasi oleh siapa? Titik 1. Yang di sini dibatasi oleh Y sama dengan 1. Ini tadi adalah kurva parametrik dari itu, yaitu X-nya sama dengan cos pangkat 3T, Y-nya sama dengan sin pangkat 3T. T-nya berada di antara berapa? 0 sampai, kalau di sini berarti 0 sampai pi per 2. Kalau di sini tadi kan full, 0 sampai 2 pi, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau menghitung luasan ini. 1, saya notasikan gitu. Berarti nanti saya punya L1 itu adalah sama saja nanti saya mengambil gasnya yang nggak lurus dengan sumbu X. Berarti nanti saya akan menghitung terhadap X, gitu ya. Sorry, DX. Di sini DX. Kayak gini, di sini si Y-nya. Batasnya dari mana? Karena batasan DX yang kita cari itu dari 0 sampai 1. Kayak gini. Nah, sedangkan tadi di persamaan parametriknya kita punya X-nya sama dengan cos pangkat 3T, Y-nya sama dengan sin pangkat 3T. Berarti sama saja kita integralkan, Y-nya kita ganti dengan sin pangkat 3T. DX-nya kita ganti dengan apa? Coba perhatikan di sini. Itu X-nya kan cos pangkat 3T. Berarti DX per DT-nya sama saja dengan apa ini? Cos pangkat 3T kalau diturunkan terhadap T apa? Min sin. Oke. Di sini tapi 3. Berarti 3-nya turun gitu kan? Iya, Bu. 3-nya turun jadi apa di sini? Cos kuadrat T, baru turunan dikalikan dengan turunannya cos. Turunannya cos apa tadi? Min sin.
min sin. Berarti di sini dikalikan dengan sin T. Minnya kan di sini. Gitu ya. Nah, ini dx per dt. Nah, berarti dx-nya sendiri jadi apa? Min 3 cos kuadrat T sin T dt gitu kan? Nah, di sini kita butuh dx. Dx-nya diperoleh dari mana? Dari sini. Oh, berarti ini kita kalikan dengan min 3 cos kuadrat T sin T dt. Kayak gini. Nah, sekarang hati-hati batasnya. Batas yang sini 0 sampai 1 itu adalah batasan X. Sekarang kita ubah di sini si dt. Berarti di sini itu harus batasan si T. Gimana cara ngubahnya? Tadi kita punya X-nya itu sama dengan cos pangkat 3T. Ini seakan-akan batas bawahnya itu adalah X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, itu tadi dihasilkan oleh cos pangkat 3T. Berarti ini pada saat T sama dengan berapa menghasilkan cosnya 0? Kalau kurvanya kayak gini. Cos berapa yang hasilnya 0? 90, Bu. 90 itu berapa? Pi per 2. Nah, sekarang batas atasnya di sini 1 kan? Berarti X sama dengan 1. X sama dengan 1. X-nya tadi dihasilkan oleh cos pangkat 3T. Berarti pada saat T berapa yang menghasilkan 1? Nilai cos pangkat 3T-nya? 0. 0. Berarti ini batasnya dari pi per 2 sampai 0. Kenapa? Karena 0 pada saat 0 itu dihasilkan pada saat T pi per 2. Berarti ini menggantikan posisi si X sama dengan 0 di sini. Berarti pada saat T sama dengan pi per 2. Kemudian 0-nya di sini dihasilkan oleh ini. Batas atasnya X sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau batas integral kayak gini, rada aneh. Ini pi per 2 itu kan nilainya tinggi, lebih tinggi daripada 0. Berarti boleh dong saya balik batasnya, tapi kita membaliknya nggak asal balik aja. Kalau di kalkulus 1, kita itu punya sifat. Kalau integral A sampai B dari fx, dx, kalau mau saya balik batasnya, integral B sampai A, itu harus saya kalikan dengan negatif fx dx kayak gini. Nah, berarti untuk kasus ini pun juga bisa kita lakukan. Yaitu gimana caranya? Caranya ini sama saja dengan, ini saya teruskan di sini ya, integral, batasnya saya balik, 0 sampai pi per 2. Harus ada negatifnya. Negatif di sini, saya kenakan ke sini jadi positif kan? Berarti ini karena kena negatif di sini jadi positif, ini jadi 3 sin, ini kena sin di sini jadi sin pangkat 4T, kemudian cos kuadrat T dt. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kita sudah punya L1 itu bentuknya kayak gini. Gimana cara ngitungnya? Ya, kita gunakan ilmu kalkulus 1 lagi. Ini integral trigonometri. Caranya gimana? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara menghitung integral ini? Sifat-sifat trigonometri. Kalian masih ingat nggak? Kalau sin kuadrat T itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan apa? 1 min cos 2T dibagi dengan 2. Sedangkan di sini yang kita punya sin pangkat 4. Berarti kan sin pangkat 4 seakan-akan sin kuadrat dikuadratkan gini kan memangnya. Artinya kayak gini kan? Berarti sama saja gini kan? Halo? Nah, berarti jadi apa ini? Integral 0 sampai pi per 2, 3-nya biar nggak bikin ribet kita keluarkan,
kemudian sin pangkat 4T-nya kita ganti dengan ini. Gitu ya. Berarti jadi 1 min cos 2T dibagi 2 dikuadratkan. Nah, sekarang di sini ada cos kuadrat T. Ingat, sifat trigonometri, cos kuadrat T itu sama saja dengan 1 plus cos 2T dibagi dengan 2. Berarti cos ini dikalikan dengan cos kuadrat T, cos kuadrat T-nya kita ganti ini. Berarti sama saja dengan 1 plus cos 2T dibagi 2, kayak gini, dt. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya kita uraikan. Ini kalau kita uraikan jadi apa? Integral. Ini 3-nya. Jangan lupa 0 sampai pi per 2. Ini kalau kita uraikan, dikuadratkan jadi apa? 1 min 2 cos kuadrat 2T. Ini ya. Seperti itu? Ditambah gini. Cos kuadrat 2T dibagi dengan 4. Kayak gini, ini kalau kita uraikan, yang suku ini. Ya enggak? Ini hasil kuadratnya ini. Ya, setuju enggak ini? Hasil kuadrat ini kan? Iya, Bu. Oke. Kemudian ini dikalikan dengan apa? Kalikan dengan itu. Ini dikalikan dengan 1 plus cos 2T dibagi 2 dt. Kemudian kita hitung lagi di sini. 4 kali 2 kan 8 ya. Berarti ini bisa keluar. Kita punya 3 per 8, 0 sampai pi per 2. Kemudian ini kita kalikan nih. 1 min 2 cos 2T ditambah cos kuadrat 2T dikalikan 1 plus cos 2T dt. Jadi apa itu hasilnya? Hasil perkalian ini apa jadinya? 3 per 8, 0 sampai pi per 2. Coba kalikan ini. 1 dikalikan 1, berapa? 1. Oke. 1 dikalikan cos 2T. Plus cos 2T. Oke, cos 2T. Kemudian yang ini. Min 2 cos 2T dikalikan 1. Min 2 cos 2T kan? Ya, Bu. Kemudian min 2 cos 2T dikalikan cos 2T. Min 2 cos kuadrat 2T, gitu kan? Ya? Ya enggak? Kemudian cos kuadrat 2T dikalikan 1. Berapa? Cos kuadrat 2T. Kemudian cos kuadrat 2T dikalikan cos 2T. Jadi cos pangkat 3 2T. Kayak gini? Iya, Bu. Nah, selanjutnya yang di sini sama ini bisa disederhanakan nggak? Ini jadi apa? Disederhanakan lagi. Ini sama ini? Oke, ini 1 tetap. Cos 2T dikurangi 2 cos 2T jadi apa? Min? Cos? Seperti itu? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang ini sama ini. Ini min 2 cos kuadrat 2T ditambah cos kuadrat 2T. Jadi apa? Min 2 min 1 berapa? Min 2 plus 1 jadi berapa? Plus 1 kan? Cos kuadrat 2T. Nah, ini oke, ini min cos kuadrat 2T. Selanjutnya, menyisakan apa di situ? Suku ini aja kan? Iya, Bu. Berarti apa?
plus cos pangkat 3 2T. Oke. DT. Yuk, semakin ramai. Apa ini hasilnya? Kita integralkan. Masuk aja integralnya satu-satu. Berarti 3/8 dikalikan dengan integral 0 sampai pi per 2 dari 1 dt dikurangi 0 sampai pi per 2 cos 2t dt dikurangi integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat 2t dt ditambah integral 0 sampai pi per 2 cos pangkat 3 2t dt. Nah, ini gimana nih? Ini dulu, 3/8. Integral dt apa? T kan? Ya enggak? Yang suku ini. Iya, Bu. Batasnya dari 0 sampai pi per Pi per 2. Sekarang integral cos 2t dt apa? Integral cos apa? Min sin. Hei, masa mention. Sin. Sin aja kan? Sin. Tapi di sini Ya, ada Bu. 2. Berarti harus diapakan? Oke, integralnya hasilnya sin 2t. Tapi ini 2t. Harus dikalikan dengan Tengah. Nah, batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang yang ini nih. Cos kuadrat 2t. Apa itu integralnya? Kita ubah dulu ini. Ini nggak bisa langsung. Masih dalam bentuk integral 0 sampai pi per 2. Ingat, cos kuadrat 2t. Tadi kita punya persamaan trigonometri. Itu bentuknya kayak gini nih. Cos kuadrat T itu sama dengan 1 plus cos 2T per 2. Nah, sekarang kasus yang kita hadapi di sini cos kuadrat 2T. Berarti kalau diintegralkan terhadap itu, jadinya apa di sini? Sama saja dengan apa? Kalau kita ubah ke bentuk ini. Jadi, 1 plus cos. Kalau di sini cos kuadrat T jadi cos 2T, di sini cos kuadrat 2T berarti jadi cos 4T dibagi 2. Kayak gini. D. Ditambah, ini rame lagi, ini cos pangkat 3. Cos pangkat 3-nya gimana? Cos pangkat 3 gimana integralnya? Kita ubah pakai teknik pengintegralan yang seperti apa? Masih ada yang ingat? Kalau satunya? Kita ubah ke bentuk 0 pangkat pi per 2. Cos pangkat 3 itu sama saja, balik lagi kayak tadi, cos kuadrat 2T dikalikan cos 2T dt. Gini kan? Nah, oke. Kita lanjutkan. Kita urai, kerjakan satu persatu. Yang suku ini jadinya apa? Pi per 2. Ya enggak? Kan batasnya masuk. Pi per 2 dikurangi 0 kan tinggal pi per 2 doang kan? Ya enggak? Iya. Kemudian yang suku ini min setengah sin 2T. Pi per 2-nya masuk. Jadi apa? Jadi sin pi kan? Sin pi berapa? Sin pi berapa? 1. Hei, 0. 1. sin pi 0. Berarti ini 0. Kemudian sin 0-nya di sini masuk juga kan? 0 gini kan? Oke, kemudian ini jangan dikurung dulu. Kemudian suku yang ada di sini nih. Ini kita uraikan lagi. Integral 0 sampai pi per 2. Setengahnya kita keluarkan kayak gini. Jadi dt. Kemudian jadi apa? Min
setengah integral 0 sampai pi per 2 cos 4T dt. Gitu kan? Yang suku ini. Hasilnya ini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke, kemudian suku ini. Integral, kita ubah lagi bentuk integralnya. Integral 0 sampai pi per 2. Cos kuadrat T itu sama saja apa? Cos kuadrat T itu kan sama saja 1 min sin kuadrat T kan? Berarti ini kita bisa ubah ke sini. 1 min sin kuadrat T dikali, ini 2T, berarti di sini 2 gitu ya. Berarti dikalikan dengan cos 2T dt, kayak gini. Oke, kita breakdown lagi. Berarti 3/8 dikalikan pi per 2, ini 0, bisa kita abaikan. Ini hasil integralnya apa? Integral dt jadi apa tadi? Sama kayak yang ini tadi kan? Jadi, T batasnya dari 0 sampai pi per 2. Tapi di sini ada setengah, berarti ini ada pengalih setengah kayak gini. Kemudian, yang suku ini kita integralkan lagi. Cos 4T dt, integral cos tadi apa? Sin, Bu. Sin. Di sini ada 4, berarti kita kalikan dengan apa? Per 4. 4. Berarti sin 4T. Batasnya dari 0 sampai pi per 2. Kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang di sini. Kita uraikan dulu, biar mudah. Berarti yang di sini itu sama saja integral 0 sampai pi per 2. Cos 2T-nya masuk ke sini kan? Jadi, cos 2T. Oh, sebentar. Ini bisa pakai substitusi. Substitusinya itu sama saja dengan integral 0 sampai pi per 2. Di sini 1 min sin kuadrat 2T, kayak gini. Kemudian di sini tetap cos 2T. Nah, dt-nya ini kita ganti dengan, sebentar. Ini jadi substitusi dt-nya itu si sin 2T kayak gini. Nah, turunan sin 2T itu apa? Turunan sin 2T apa? Cos. Cos. Tapi di sini ada 2, berarti jadi apa? 2 cos 2T ini kan? Ya, Bu. Nah, berarti ini nanti bisa kita coret gini kan? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, berarti di sini kita jadi punya, kita sederhanakan lagi dari sini, rame banget ya integralnya. 3/8, ini pi per 2. Yang suku ini, kalau kita substitusikan, T-nya jadi berapa di sini? Pi per 4, gitu kan? Ya enggak? Kemudian dikurangi 0. Kemudian yang di sini, sin 2pi berapa? Ini kan 1/8. Dikalikan, 1, Bu. sin 2pi. 0, Bu. 0. 0. Berarti ujung-ujungnya 0 sih di sini. Bagian yang ruwet-ruwet ini. Ini sin 0. 1. Sin 0. 0. Berarti tinggal menyisakan suku ini kan? Nah, Ya, Bu. ini diintegralkan terhadap sin 2T. Padahal di sini kita punyanya 1 min sin kuadrat 2T gitu kan? Berarti hasil integralnya ini apa? Ini ada setengah. Berarti setengah sin 2T kemudian dikurangi dengan 1/3 sin pangkat 3 2T batasnya dari 0 sampai pi per 2. Kayak gini. Ini hasil integral dari ini. Tengahnya kurang besar kayak gini ya. Nah, kemudian kita breakdown lagi di sini. Ini 3/8 dikalikan pi per 2 min pi per 4. Ini akan jadi 0. Ini substitusi.
Berarti di sini masuk sin pi per 2 substitusi ke sini jadi sin pi. Sin pi berapa? Sin pi berapa di sini? 1, Bu. Sin pi. Setengah. Sin pi 0. 0. Oh, Kemudian iya, Bu, 0. masuk ke sini sin pi juga 0 lagi kan? Ya, Bu. 0 masuk ke sini 0 lagi kan? Ujung-ujungnya sebenarnya ini tuh semuanya ini semuanya itu menghasilkan 0. Pi per 4 gini. Pi per 4. Oke, berarti di sini dikalikan L1. L1-nya itu 3 per 8 dikalikan per 4. 4-nya kecerai sama ini. Jadi, luasnya semuanya 3 per 8 pi. Kayak gitu ya. Panjang sekali prosesnya. Karena kita berurusan dengan trigonometri di sini ya. Jadi trigonometri banyak sekali ininya sifat-sifatnya yang kita pakai, jadi membuat hitungannya cukup panjang kayak gitu. Tapi intinya ketika kita menghitung luas, kata kuncinya itu menghitung luas yang dibatasi oleh kurva parametrik, awal mulanya kita menggunakan rumusan ini. Tapi ingat, Y sama X yang kita punya itu dalam parameter T. Berarti Y sama DX-nya harus kita ubah ke parameter T. Kayak gini. Kalau sudah kita ubah ke dalam parameter T, jangan ubah batasnya. Karena batasan yang awal ini tadi batasan si X. Berarti nanti kalau kita mengubah ke parameter T, batasan yang di sini harus disesuaikan. Kayak gitu ya.